Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rehan Pratama Syagian. Saya dari kelompok 8 Sistem Operasi Manjaro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas latihan pada modul 1, yang mana pada latihan pertama kita disuruh untuk ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Untuk mengubah informasi finger, pertama kali kita buka terminal yang ada pada desktop Linux kita. Lalu kita klikkan CHFN. Lalu klik enter. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah kata sandi kantor. Kita buat lab Jarakom misalkan. Lalu telepon kantornya kita buat 2201 saja. Telepon rumahnya kita buat 02. Ini terserah kita ya. Di sini saya pakai asal saja. Nah, di sini informasi fingerprint kita telah berhasil diubah. Lalu untuk yang kedua, dilihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Untuk melihat user yang sedang aktif, kita klik saja di sini who. Kita ketik who, close center. Nah, di sini tampak siapa yang sedang aktif. Rehan Sempe TTY 2 tanggal tahun 2024 bulan 11 tanggal 3 pada jam 8.59. Rehan Ihsan PTS 2 2024 11.03 jam 9.10. Nah, di sini kita telah berhasil melihat siapa saja user yang sedang aktif. Lalu untuk soal yang ketiga, kita diminta untuk perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Nah, untuk melihat kalender 1 tahun penuh, kita ketik perintah kal min y. Kal spasi min y. Nah, sini kita telah berhasil menampilkan kalender 1 tahun penuh, yaitu 2024. Halo teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke soalan nomor 4, yaitu bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah shell. Untuk melihat manual, kita ketik saja main ls atau manual list, kita enter. Nah, di sini ada name list, dictionary content, ada sinopsisnya, ada deskripsinya. Di sini banyak ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5, di mana kita diminta untuk bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort. Nah, untuk melihat manual ls dengan kata kunci sort, saya tadi sudah mencobanya, kita klik dulu. Kita ketik saja main ls. Nah, di sini sudah ada. Garis tengah, grep, min i sort. Kita klik enter. Nah, di sini kita dikasih lihat file directory yang menggunakan kata kunci sort. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6, bagaimana tampilan untuk perintah ls, min a, min l, dan is ls, min al. Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana tampilan untuk perintah ini ya. Untuk melihat bagaimana tampilannya, kita coba saja langsung ls min a. Bagaimana tampilannya? Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita coba lagi ls min
apa tadi dimintanya, min L. Nah, kita diberi tampilan seperti ini, atau ls min a l. Nah, kita ditunjukkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azmalubis dari Sistem Operasi Kelompok 8. Saya akan melanjutkan latihan di modul yang pertama. Saya akan melanjutkan di nomor ke-7. Soalnya itu tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada directory atau edge. Nah, di sini kita menggunakan perintah ls garis A. Setelah itu langsung kita enter aja. Dan di sini semua akan terlihat semua file atau directory yang tersembunyi. Oke, selanjutnya di nomor 8 soalnya itu tampilkan semua file secara lengkap pada directory atau edge. Di sini perintahnya itu ls garis L garis miring etc. Nah, di sini dia menampilkan file atau directory secara lengkap yang terdiri dari nama, file, ukuran, tanggal dimodif, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Oke, pertanyaan selanjutnya di nomor 9 itu buatlah directory prak1 pada directory aktif. Kemudian kopikan file atau edge atau grup ke file tes1, tes2, dan tes3 pada directory ini. Nah, di sini tuh perintahnya pertama kita buat directory prak1 dulu ya. Dadir prak1. Baru cp garis miring h grup prak1 tes1. Sini kita pertama salin ke tes1 dulu. Nah, setelah itu tes2. Setelah itu tes3. Nah, di sini prak1 sudah disalin ke 3 tes ya. Yang pertama tes1, tes2, dan tes3. Nah, tadi setelah dibuat directory prak1, kita langsung lihat di prak1 dan listnya keluar ya hasilnya. Tes1, tes2, dan tes3 nya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 10 yang soalnya itu tampilkan isi file tes1 per 1 layar penuh. Pertama kita ke buka prak1 ya dulu. Nah, baru kita masukkan perintah more tes1 untuk menampilkan
file tes1 layar penuh. Nah, di sini kelihatan ya semua isi file tes1-nya. Oke, buat soal yang selanjutnya itu di nomor 11, pindahkan file tes1 dan tes2 ke home directory. Di sini kita menggunakan perintah mv tes1 tes2 garis miring. Nah, di situ sepertinya sudah terpindah ya. Di sini tadi ada kesalahan tes, di sini sudah dites ya untuk penghapusan file tes1. Di sini udah ada konfirmasinya juga menghapus berkas reguler tes1. Dan itulah latihan dari soal modul pertama. Terima kasih. Sampai pertama sajian akan melanjutkan latihan pada modul kedua, sistem operasi kelompok 8. Pada latihan pada modul kedua ini, soal pertama kita diminta untuk cobalah urutkan perintah berikut ini. Nah, mari saja kita langsung praktekkan ya. Pertama kita diminta untuk masukkan CD, lalu PWD. Nah, setelah berhasil di home rehan SMP, lalu kita ls min ls apa, kita diminta untuk melihat semua list pada home rehan SMP. Nah, kita berhasil menampilkan list pada rehan SMP. Lalu kita diminta keluar dengan CD D1, lalu masuk lagi ke PWD. Setelah masuk lagi ke PWD, kita keluar lagi. Nah, kita telah berhasil home lagi. Nah, kita berhasil ke home, lalu kita lanjut PWD. Soal. Nah, pada kita bahas menampilkan total 12. Lalu nanti ke CD, kita diminta lagi kembali ke home dengan perintah CD spasi titik-titik. Lalu kita minta lagi masuk ke PWD, lalu list all lagi. Nah, lalu CD etc. Spasinya. Lalu di STC kita diminta lagi lihat list all more, lebih banyak lagi ya, list all setengah more. Oh, ada spasinya ya guys, yang pas spasi itu penting.
telah berhasil menampilkan semua, lebih banyak lagi. Totalnya ada 1584. Di sini belum semuanya guys, kita bisa minta lebih lagi dengan klik enter, lebih. Nah, ini nggak akan habis sampai kita berhasil menampilkan 1500-an tadi ya. Nah, kalau kita mau keluar dari sini, kita klik Q aja dan kita akhiri. Lalu kita lanjut lagi, get password, get pasti PASSWD. Nah, kita telah menampilkan informasi pasport yang telah pernah kita buat. Lalu kita ke CD min, nah, lalu ke PWD, SM, file, lalu txt. Sini tampil tulisan halo txt tidak bisa dibuka karena tidak ada file yang bernama halo.txt pada directory. Lalu kita diminta juga untuk mencari file by txt. Nah, dapat dilihat sama saja ya guys, tidak ada file yang bernama by txt pada directory ini. Oke guys, kita lanjutkan pada soal nomor 2, yaitu lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri directory bin, user bin, sbin, tmp, dan boot. Oke, kita lanjut saja. cd spasi bin. Kita coba ya. Memang kita coba bin dulu. Nah, setelah di bin kita cari pwd. Nah, bawah tuh kita minta list aja ya, ls. Nah, kita telah berhasil menampilkan semua list yang ada pada directory bin. Oke, kita lanjutkan lagi ke cd, ulang dulu, lalu kita lanjut ke coba lagi cd spasi user bin, gini kan, cd spasi user bin. Nah, enter, kita telah masuk ke directory user bin. Lalu kita cari pwd user bin, pwd, lalu kita list ls.
berhasil. Lalu kita lanjut lagi, pulang dulu terlebih dahulu. Kita lanjut ke SBIN ya guys ya. S kita masuk SBIN, lalu kita coba WWD, coba LS. Nah, kita berhasil. Kita lagi, masuk ke TMP. Nah, kita berhasil masuk ke folder directory TMP, kita cari PWD dan kita list. Nah, setelah berhasil list semua folder yang ada pada directory TMP, lalu kita lanjut, kita keluar dulu terlebih dahulu, jangan lupa ya guys. Nah, setelah berhasil keluar, kita lanjut coba pada directory boot yang terakhir. Coba PWD, kita list. Nah, setelah berhasil, kita telah menyelesaikan tugas nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu telusuri directory div, identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi TTY terminal atau terminal Anda. Ketik UAM I, siapa pemilik TTY Anda, siapa pemilik terminal Anda, gunakan list min L. Oke, kita menyelesaikan tugas nomor 3 ini. Pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu masuk ke directory div, kita klik cd min div. Nah, setelah masuk ke directory div, kita list all. Nah, setelah masuk ke list all, lalu kita identifikasi, kita akan diminta identifikasi terminal dengan perintah UAM. Coba kita tulis UMI UMI ya guys ya, maaf. Nah, setelah bisa dilihat di sini kita telah diberi identifikasi pemilik terminal itu, yaitu nama saya sendiri, Raihan Ihsan P. Nah, lalu kita diminta untuk melihat siapa pemilik terminal. Berarti ini tadi kita list min L spasi div garis miring TTY. Dapat mengakses ada bekas atau directory seperti itu. Setelah berhasil menyelesaikan tugas nomor 3.
soal nomor 4, kita diminta untuk telusuri directory proc, tampilkan isi file interrupts, device, CPU info, menu info, dan uptime menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa directory proc disebut episode fixed time yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Oke, pertama-tama kali kita masuk dulu ke directory proc dengan cd /proc. Nah, setelah kita masuk ke cd proc, directory proc, kita tampilkan isi file. Yang pertama kita menampilkan cat interrupts. Nah, kita telah berhasil menampilkan file atau directory interrupts dengan cat interrupts. Kita lanjut lagi. Kita diminta untuk menampilkan device. Oke, kita cat device. Nah, setelah berhasil, ini kita ditampilkan karakter device. Nah, di sini ada beberapa. Coba kita lanjut lagi ke cat CPU info. Nah, sini kita diberitahu informasi CPU yang kita gunakan pada laptop kita. Nah, sini kita dapat informasi model nama. Seperti model nama, kita menggunakan Intel Gen 11, Intel i3 Gen 11 ya guys, dengan kecepatan 3 GHz. Nah, ini semua telah lengkap informasinya. Lalu kita lanjut ke cat mem info. Nah, kita berhasil mendapatkan mem info, atau memori info. Kita lanjut saja ke cat uptime. Nah, di sini kita dapatkan info update dari time, update dari waktu ya guys ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, mengapa directory proc disebut episode file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Jadi memang iya, directory proc adalah episode file system yang memberikan informasi tentang proses dan status sistem. Jadi makanya kita bisa melihat status sistem yang sangat signifikan seperti RAM, memori tadi, atau CPU. Begitu yang kesimpulan kita dapat ya guys. Kita coba ke CD. Nah, kita telah berhasil mengubah dari home ke directory username saya, yaitu Raihan SMP. Lalu kita ubah kembali lagi directory home Anda. Ubah kembali ke directory home Anda. Kalau mengikuti cara, kita tinggal cd atau gini saja ini ya, cd
Nah, kita telah berhasil kembali ke home. Oke, kita telah menyelesaikan soal nomor 5 dan 6. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu kita diminta untuk membuat subdirectory work dan play. Oke, pertama-tama kita buka terminal kita. Oke, teman-teman, catatan untuk membuat subdirectory atau membuat sebuah file, folder, apapun itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke mode super user dengan mengetik su lalu enter. Nah, kita akan diminta kata sandi. Nah, ini kita telah masuk ke mode super user. Nah, di mode super user ini coba kita list dulu. Nah, kita punya directory namanya rehan SMP. Nah, untuk membuat directory baru, untuk membuat subdirectory baru, pertama-tama kita buat directory-nya dulu ya untuk latihan dengan mengetik mkdir nama directory yang mau kita buat. Di sini saya akan buat latihan. Nah, ini kita telah berhasil, kita coba ls. Nah, di sini ada latihan. Kita masuk ke latihan dulu. Setelah berhasil kan, kita masuk ke folder latihan. Nah, di latihan ini kita buat lagi subdirectory yang diminta soal tadi, yaitu work and play. Oke, kita buat mkdir work terlebih dahulu. Ini subdirectory-nya. Nah, kita telah berhasil membuat subdirectory yaitu work. Coba kita list lagi. Nah, telah masuk kan, dan nampakkan di folder di directory latihan ada namanya subdirectory work. Nah, kita kan diminta tuh work dan play, kita buat lagi untuk play-nya. Tinggal sama aja mkdir play, enter. Nah, telah berhasil. Coba kita list. Nah, dapat kalian lihat ya guys, kita telah berhasil membuat subdirectory play dan work. Nah, kita diminta untuk menghapus di soal nomor 8, kita diminta untuk menghapus subdirectory work. Caranya macam mana? Kita sudah masuk ke latihan ini, tinggal kita klik aja mkdir worknya tadi ya, kita minta dihapus worknya ya, mkdir work. Nah, kita telah berhasil menghapus subdirectory work. Jika kita lihat list lagi, kita ls. Nah, yang tersisa tinggal subdirectory play. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal yang 9, yaitu kita disuruh untuk mengcopy file etc pswd ke directory home. Oke, langsung aja kita coba. Untuk mengcopy, kita ketik cp spasi etc pswd. Nah, kita telah berhasil mengcopy file etc pswd ke directory home kita. Nah, kita coba. Jika kita lihat di sini ditunjukkan, kita minta list kan, pswd telah dipindahkan ke home, telah di copy ke home kita ya guys. Nah, kita telah berhasil di sini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10, yaitu pindahkan ke subdirectory play. Jadi kita disuruh untuk memindahkan file etc
etc password tadi ke sub directory play yang telah kita buat sebelumnya. Ini mari kita coba langsung. Kita klik dulu. Nah, kita coba ketik mv passwd. Jadi kita tidak dapat memindahkan file passwd ke sebuah play karena play itu bukan sebuah directory ya guys ya. Play itu sebuah subdirectory, bukan directory. Jadi kita tidak bisa memindahkan file etc tadi ke subdirectory play. Oke, di soal selanjutnya kita di nomor 11 modul 2 kita disuruh ubah ke subdirectory play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Di sini kita lakukan perintah untuk membuka play. Selanjutnya kita masukkan sintaks TTY terminal. Ada salah pengetikan di atas ya. Jadi kita ulang aja. Sini sudah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efeknya sama? Di sini kita buat sintaksnya echo hello world hello.txt. Sini kita langsung ada ya hello.txt, langsung keluar deh hasilnya dari hello world. Terminal. Kita buka dp hellotext dev tty.
Nah, sini langsung kelihatan ya hello text di playnya yang di terminal. Langsung pindah dia. Selanjutnya di nomor 14 ada masih directory home. Copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Kita coba buka directory playnya. Selanjutnya di nomor 14 itu kita copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Kita gunakan sintaks in garis s garis miring play ke work miring work. Enggak, oh Coba langsung bukannya di work enggak, tadi. langsung ke LN min S yang tadi, LN. LN min S. Ini direkam dulu. Sudah lah. Hah?